Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tutus Ifnizati, mahasiswa Blended Learning UPJ. Pada video kali ini saya akan membahas tentang topik kendala dan tantangan dalam penerapan etika bisnis pada perusahaan Unilever Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Levers de Fabricant N.V. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Sejak 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan FMCG terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya. Setiap beri kebaikan, tiap tetesan, tiap gigitan, tiap kucuran, tiap gosokan, tiap basuhan, tiap kilauan, setiap hari. Tiap episode dukung edukasi dan perawatan gigi. Tiap Sunlight dukung wanita jadi pengusaha makanan. Setiap beri kebaikan. Unilever. Etika bisnis adalah kumpulan prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku dalam dunia usaha. Etika ini mencakup cara perusahaan berinteraksi dengan karyawan, konsumen, pemasok, pesaing, masyarakat, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dilakukan dengan adil, jujur, bertanggung jawab, dan sesuai hukum yang berlaku. Yang pertama, kerangka etika bisnis. Unilever Indonesia menerapkan kerangka etika bisnis yang terdiri dari nilai-nilai inti yang berisikan integritas, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepeloporan. Selanjutnya, pedoman prinsip bisnis. Pernyataan etis tentang cara beroperasi yang diharapkan dipatuhi oleh seluruh karyawan dan mitra bisnis. Yang terakhir ada kebijakan pedoman. Tindakan-tindakan etis yang wajib dilakukan oleh seluruh karyawan dalam menjalankan tugasnya. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dilakukan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, penerapan etika dalam proses bisnis. A. Menghormati orang lain. Kesehatan dan keselamatan kerja menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan. Rasa hormat, martabat, dan perlakuan adil memastikan bahwa semua individu diperlakukan dengan hormat dan adil tanpa diskriminasi. B. Berhubungan dengan pihak luar. Pemasaran yang bertanggung jawab, menyampaikan informasi produk secara jujur dan transparan, serta mematuhi standar etika dalam semua aktivitas pemasaran. Pengadaan dan mitra bisnis yang bertanggung jawab, memastikan bahwa semua mitra bisnis mematuhi standar etika yang ditetapkan oleh Unilever. Persaingan yang adil, beroperasi secara adil dan tidak terlibat dalam praktik anti persaingan. C. Melawan korupsi, anti suap dan hadiah, melarang pemberian atau penerimaan suap dan hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Anti pencucian uang, memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara legal dan transparan. D. Menjaga informasi, melindungi informasi Unilever, menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan mencegah kebocoran data. Data pribadi dan rahasia pribadi, melindungi data pribadi karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kesimpulannya, PT Unilever Indonesia secara konsisten menerapkan etika bisnis dalam seluruh proses operasionalnya, mulai dari internal perusahaan hingga hubungan dengan pihak eksternal. Dengan mengedepankan nilai-nilai inti dan mematuhi pedoman yang telah ditetapkan, Unilever berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kendala dan tantangan dalam penerapan etika bisnis di PT Unilever Indonesia. Yang pertama, kompleksitas rantai pasok global, di mana hal tersebut memiliki tantangan berupa memastikan bahwa semua pemasok dan mitra bisnis mematuhi standar etika Unilever seperti hak buruh, praktik keberlanjutan, dan pelanggaran kerja paksa. Hal tersebut juga memiliki kendala seperti mitra berasal dari berbagai negara dengan budaya, hukum, dan standar berbeda, sehingga konsistensi penerapan sulit dijaga. Yang kedua, kesadaran etika yang tidak merata, di mana hal tersebut memiliki tantangan. Tidak semua karyawan dan mitra memiliki pemahaman yang sama terhadap prinsip-prinsip etika bisnis. Hal tersebut juga menimbulkan kendala seperti butuh pelatihan rutin, pengawasan, dan sistem pelaporan pelanggan agar semua lini benar-benar mematuhi pedoman perusahaan. Yang ketiga, risiko korupsi dan gratifikasi. Hal tersebut memiliki tantangan melawan praktik suap, gratifikasi, atau konflik kepentingan dalam pengadaan dan pengambilan keputusan. Hal tersebut menimbulkan kendala seperti dalam praktik lapangan, tekanan eksternal atau hubungan bisnis jangka panjang bisa menimbulkan godaan untuk kompromi. Nomor 4. Tekanan komersial dan persaingan pasar. Hal tersebut memiliki tantangan berupa menjaga etika sambil tetap mencapai target bisnis dalam pasar yang sangat kompetitif. Hal tersebut juga menimbulkan kendala seperti potensi konflik antara mengejar keuntungan dan tetap mematuhi prinsip transparansi, keadilan, serta keberlanjutan. Yang kelima, kepatuhan terhadap peraturan multinasional. Hal tersebut memiliki tantangan harus mematuhi hukum lokal sekaligus prinsip global Unilever. Hal tersebut juga menimbulkan kendala seperti beberapa peraturan lokal bisa berbeda atau bahkan bertentangan dengan prinsip perusahaan, misalnya terkait data pribadi, lingkungan, atau ketenaga kerjaan. Dan yang keenam, penegakan dan pelaporan etika. Hal tersebut memiliki tantangan berupa mendorong karyawan dan mitra berani melaporkan pelanggaran secara jujur. Tentu saja juga memiliki kendala seperti budaya takut dihukum, kurangnya jaminan perlindungan pelapor, atau ketidakpercayaan terhadap proses investigasi internal. Dapat disimpulkan bahwa meskipun Unilever telah memiliki sistem etika bisnis yang kuat, implementasinya tetap menghadapi tantangan besar. Dibutuhkan komitmen berkelanjutan, sistem audit internal yang efektif, serta budaya integritas yang dibangun dari tingkat manajemen hingga lini paling bawah.